Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Akbar dengan NIM 2304040066 dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai produk bank syariah dan pemeriksaan syariah. Nah, materi yang pertama itu ada penyaluran dana bank syariah. Nah, di mana dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar itu produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama itu ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Lalu ada transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti A. Pembiayaan murabaha. Murabaha bisa menajil atau lebih dikenal sebagai murabaha. Murabaha berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Terus B. Ada salam. Nah, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Nah, umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Terus C, ada istisna. Nah, di mana istisna menyerupai produk salam, namun salam dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran skin. Istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Lalu yang kedua itu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. Nah, transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Terus yang ketiga ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau syirka. Nah, produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil yang pertama ada musyarakah. Nah, bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirka atau syarika atau serikat atau kongsi. Nah, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti satu, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Terus yang kedua, menjalankan proyek masyarakat dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Terus yang ketiga, memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang keempat, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Lalu yang kelima, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari persyarikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Terus yang keenam itu biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Terus yang terakhir, yang ketujuh, proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Terus bagian B, mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Nah, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Nah, salah satu produk mudharabah adalah mudharabah muqayyadah yang karakteristiknya pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Yang keempat ada akad perlengkap untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dalam akad, pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.
besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul di mana ada hiwalah atau alih utang piutang, terus ada ran atau gadai, lalu yang ketiga ada karda, terus ada wakalah atau perwakilan, lalu yang terakhir ada kafalah atau garansi bank. Lalu materi selanjutnya yaitu B, membahas produk penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam prinsip penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudarabah. Yang pertama itu ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damana yang diterapkan pada produk rekening giro. Karena wadiah diterapkan dalam produk giro, perbankan ini juga disifati dengan yad damana, maka implikasi hukumnya sama dengan karda di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Yang kedua itu ada prinsip mudarabah. Nah, pengaplikasian prinsip mudarabah, menyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak. Nah, menyimpan dana prinsip mudarabah terbagi 3, yaitu ada mudarabah mutlaka, mudarabah muqayyadah, on balance sheet, dan mudarabah muqayyadah off balance sheet. Lalu yang ketiga itu ada akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana. Biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Pelengkap akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Lalu materi selanjutnya yaitu bagian C, di mana membahas jasa perbankan. Nah, syariat dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuangan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa yang pertama ada SAR atau jual beli valuta asing. Terus yang kedua ada ijarah atau sewa. Materi selanjutnya yaitu bagian D, di mana pemeriksaan bank syariah. Nah, pemeriksaan syariah merupakan proses pemeriksaan kesesuaian terutama pada bagian kegiatan yang ada pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Nah, pada prinsipnya Dewan Pengawasan Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Materi selanjutnya bagian E, di mana membahas prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Nah, prinsip sebagai wadah pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, adapun pihak-pihak yang diperiksa, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama ada bank dan atau kantor perwakilan bank asing. Terus, dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama ada perusahaan induk dari bank, perusahaan anak dari bank pihak terkait, dengan bank pihak relafiliasi dengan bank dan debitur bank. Baik, materi selanjutnya bagian F, di mana membahas kertas kerja pemeriksaan. Nah, di mana prosedur audit yang dilakukan publik dalam rangka mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten untuk mendukung opini yang diberikan mengenai kertas kerja pemeriksaan. Baik, materi selanjutnya bagian G, yaitu membahas standar produk perbankan syariah murabaha. Nah, murabaha merupakan salah satu akad muamalah dalam berbentuk jual beli. Secara etimologis murabaha berasal dari kata dasar ribu yang berarti keuntungan, laba, tambahan, atau margin. Nah, jual beli murabaha dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari yang pertama ada pihak yang berakad atau al-akidain, terus yang kedua ada objek yang diakadkan atau mahallul, terus yang ketiga tujuan akad atau madhul akad, terus yang keempat akad atau akad sigar al-akad.
Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.